Halo Sobat Taru, kembali lagi bersama saya di podcast Tata Ruang dari Dijen Tata Ruang. Buat kamu yang lagi jalan ke kantor, entah naik MRT, motoran, duduk di Transjakarta, atau sambil nunggu ojek yang katanya di lokasi padahal belum gerak. Semoga perjalanan kamu lancar ya, dan kalaupun macet ya udahlah ya, kita nikmati aja bareng podcast ini. Kali ini kita bakal ngobrol santai soal hal-hal di sekitar kamu yang mungkin kelihatan biasa. Tapi ternyata semua itu diatur dan dirancang lewat proses panjang yang namanya penataan ruang. Coba deh kamu lihat sekitar sekarang. Siapa tahu kamu lagi jalan di taman atau area hijau di kota. Itu namanya ruang terbuka hijau atau RTH. Fungsinya penting banget, bukan cuma buat tempat nongkrong atau jogging aja, tapi juga untuk menyerap air hujan, menurunkan suhu kota, jadi paru-paru kota, dan bisa jadi menjadi tempat yang nyaman untuk hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Oh iya, sesuai Permen ATR BPN nomor 14 tahun 2022, idealnya kota punya 20% RTH publik dan 10% RTH private. Jadi, kalau kamu lihat taman kota yang terawat, itu bukanlah kebetulan, tapi itu hasil perencanaan. Sekarang kita geser dikit, kalau kamu lagi deket halte Transjakarta misalnya, pernah pikir nggak gimana jalur itu ditentukan? Nah, jalur bus ini bukan asal pilih Sobat Taru, tapi ditata supaya menghubungkan pusat-pusat kota dan kegiatan masyarakat. Nah, kalau kamu ketemu MRT, itu juga sama. Semua stasiun dan rutenya diatur lewat rencana tata ruang supaya efisiensi, ngurangin kemacetan, dan bikin kota makin terhubung. Kamu yang suka jalan kaki pasti ngerasain trotoar. Sekarang udah lebih enak ya, lebih lebar, rapi, dan aman. Tapi bukan cuma itu, trotoar atau jalur pedestrian ini sekarang juga dirancang ramah untuk penyandang disabilitas. Ada guiding block atau akses landai. Semua ini adalah bagian dari penataan ruang yang berpihak pada semua orang. Kamu ketakutan ya dikejar-kejar utang? Jangan khawatir. Pinjam saja kita bisa. Bunga cicilan 0%. Buat keuanganmu jadi stabil. Yuk pinjam sekarang. Lanjut ya, kamu pasti pernah lihat gedung-gedung tinggi atau kawasan komersial baru yang muncul di kota. Sebelum itu dibangun, semuanya harus punya KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, KKPR ini itu izin yang memastikan kalau lokasi pembangunan atau bangunan cocok dengan rencana tata ruang yang berlaku. Oh iya, sekarang semua makin digital. Kalau kamu mau tahu zona atau rencana tata ruang di wilayah tertentu, gampang kok. Cukup buka laman gistaru.atrbpn.go.id, terus pilih menu RDTR interaktif. Nah, coba deh sekarang buka. Di situ kamu bisa lihat langsung warna-warna zonasi, keterangan, bahkan rencana ke depan suatu wilayah. Ini sangat berguna buat kamu yang mau investasi, buka usaha, atau sekadar tahu wilayah tempat tinggalmu. Jadi, itu tadi sedikit cerita tentang hal-hal yang ada di sekitar kamu. Ada taman, jalan, gedung, transportasi umum, semua itu nggak berdiri sendiri. Tapi bagian dari perencanaan. Ternyata penerapan tata ruang itu bisa kita rasakan sehari-hari ya. Semoga sekarang kamu bisa lihat kota ini dari sudut pandang yang berbeda ya. Dan kalau kamu ngerasa topik kayak gini tuh seru buat dipelajari lebih dalam, yuk saya ajak kamu buat ikut webinar Tata Ruang 2025. Di situ kamu bisa dapetin insight langsung dari para ahlinya. Terima kasih ya Sobat Taru udah nemenin saya di podcast ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jaga diri dan semoga nggak telat masuk kantor. See you!